Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai trigonometri, yaitu mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, agenda belajar kita yaitu mendeskripsikan aturan sinus, mendeskripsikan aturan kosinus, dan menerapkan aturan sinus dalam menyelesaikan masalah, menerapkan aturan kosinus dalam menyelesaikan masalah. Yang akan kita bahas pertama di sini adalah aturan sinus. Contoh masalahnya adalah jalan M dan jalan N berpotongan di kota A. Jalan M dan jalan N berpotongan di kota A. Dinas Tata Ruang Kota ingin menghubungkan kota B dengan kota C dan membangun jalan P dan memotong kedua jalan yang ada seperti gambar. Jika jarak antara kota A dan kota C adalah 12 km jalan N, sudut yang dibentuk jalan P dan M, berarti sudut yang ada di kota B ini, sudut ini adalah 60 derajat, dan sudut yang dibentuk jalan N dan jalan P, berarti yang ada di kota C adalah 45 derajat. Tentukan jarak kota A dan kota B. Nah, ini alternatif penyelesaiannya adalah untuk memudahkan perhitungan, buat garis tinggi AD di mana AD tegak lurus BC. Nah, ini garis tinggi, garis yang memotong tegak lurus BC. Selanjutnya, ingat kembali konsep sinus atau sin yang berlaku pada segitiga siku-siku. Di sini, segitiga siku-sikunya dapat kita lihat ada A, B, D. Pada segitiga siku-siku A, B, D, sin B, sin pada sudut B dapat dicari dengan AD per AB. Depan per miring, depan per miring, AD per AB. Sehingga AD sama dengan AB kalikan sin B. Di sini sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, sin C ini dapat kita lihat pada segitiga kedua, yaitu segitiga siku-siku ADC, bukan ABD lagi, tapi ADC. Sin C dapat kita cari dengan menggunakan kemarin pada segitiga siku-siku, yaitu depan per miring, AD per AC. Sehingga AD dapat kita cari juga dengan AC kali sin C. Dari sini AD sama dengan AC kali sin C sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh karena sama-sama di sini AD, AB sin B dari persamaan pertama sama dengan AC sin C dari persamaan kedua. Atau kita dapat menuliskannya AB per sin C sama dengan AC per sin B. Selanjutnya, kasus ini dapat diselesaikan menggunakan aturan sinus yang berlaku pada sebarang segitiga. Jadi tidak hanya segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC lancip di samping. Diketahui sisi A, B, dan C. Sisi A, B, dan C. Pada segitiga ABC, tarik garis tinggi AL, BK, dan CM. Pada segitiga ACM, ini segitiga ACM,
CM sama dengan B sin A. Sama seperti yang sudah kita cari tadi sebagai persamaan pertama. Selanjutnya pada segitiga BCM, CM ini sama dengan A sin B. Jadi sisi miring sin sudut yang menghadap pada garis ini, garis tegak siku-sikunya. A sin B pada persamaan kedua. Selanjutnya, substitusikan persamaan pertama dan persamaan kedua. Karena di sini sama-sama CM, maka B sin A sama dengan A sin B. Selanjutnya, dapat kita tuliskan di sini B sin B sama dengan A sin B. B per sin B sama dengan A per sin A sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya, masih dengan segitiga yang sama seperti tadi, perhatikan segitiga ABC lancip di samping. Diketahui sisi ABC, kemudian tarik garis tinggi AL, BK, dan CM pada segitiga ABC. Selanjutnya, perhatikan segitiga BAL ini yang berwarna, segitiga BAL. Nah, segitiga BAL ini adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya di L. Maka di sini dapat kita lihat bahwa AL itu sama dengan sudut miringnya adalah C sin sudut yang menghadap AL, sudut B. AL sama dengan C sin sudut B. Selanjutnya kita lihat segitiga yang satunya yang sama-sama memiliki sisi AL, yaitu segitiga CAL di sini. Segitiga CAL berlaku AL sama dengan, di sini sudut yang menghadap sisi AL adalah C, kemudian sisi miringnya adalah B. AL sama dengan B sin C. Itu pada aturan sinus. Nah, substitusikan persamaan keempat dan persamaan kelima. Karena sama-sama AL yang dicari, maka B sin sudut C sama dengan C sin sudut B. Dapat kita ubah bentuknya menjadi B per sin B sama dengan C per sin C. Persamaan ke-6. Nah, kesimpulannya dari segitiga ABC yang ditarik garis tinggi CM, BK, dan AL tadi, dari substitusi persamaan pertama dan kedua diperoleh persamaan ketiga, yaitu B per sin B sama dengan A per sin A. Persamaan keempat dan persamaan kelima, B sin B sama dengan C per sin C. Nah, dari persamaan ketiga dan persamaan keenam diperoleh bahwa A per sin A sama dengan B per sin B. Kembali ke contoh kasus yang di awal tadi. Jalan M dan jalan N berpotongan di kota A. Dinas tata ruang kota ingin menghubungkan kota B dengan kota C dengan membangun jalan P yang memotong kedua jalan yang ada seperti berikut. Nah, seperti itu gambarnya. Kemudian tadi diketahui bahwa jarak kota A ke kota C adalah 12. Dan sudut yang dibentuk antara jalan P dan jalan M adalah 60 derajat. Sudut yang dibentuk antara jalan P dan jalan N adalah 45 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan jarak kota A dengan kota B. Jadi yang ditanya di sini adalah jalan M.
Jarak kota A dan kota B ada berapa kilo? Nah, penyelesaiannya diketahui bahwa sudut B 60 derajat, sudut C 45 derajat. Jarak AC sama dengan 12 km. Nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan yang tadi sudah kita bahas. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sehingga diperoleh di sini AB per sin C sama dengan AC per sin B, yaitu AB per 4 sin 45 derajat, dan 12 di sini per sin 60 derajat. Sehingga AB sama dengan 12 kali sin 45 ini per sin 60. 12 kali setengah akar 2 per setengah akar 3. Diperoleh 12 akar 2 per akar 3. Jika dirasionalkan, sama-sama dikalikan akar 3 per akar 3, diperoleh 12 per 3, 4 kali akar 2 akar 3, akar 6. Jadi, jarak kota A dengan kota B adalah 4 akar 6 km. Nah, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu aturan kosinus. Tadi kita sudah membahas yang aturan sinus, sekarang kita membahas aturan kosinus. Contoh masalahnya adalah dua kapal tanker berangkat dari titik yang sama dengan arah berbeda, sehingga membentuk sudut 120 derajat. Jika kapal pertama bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, kapal kedua bergerak dengan kecepatan 30 km per jam, tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam pertama. Nah, ilustrasi gambar. Kapal tanker AB berangkat dari titik yang sama, yaitu titik C dengan arah berbeda sehingga membentuk sudut 120 derajat. Nah, seperti ini kira-kira. Di sini sudutnya 120 derajat. Selanjutnya, jika kapal pertama bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, kapal kedua bergerak dengan kecepatan 30 km per jam, tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam pertama. Nah, di sini jaraknya berapa? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menggunakan aturan kosinus. Nah, bagaimana aturan kosinus tersebut? Kita lihat gambar di samping, segitiga ABC, garis CD adalah garis tinggi pada sisi C. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, karena di sini ada segitiga siku-siku, segitiga B, C, D, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. A kuadrat di sini sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita perhatikan segitiga yang kedua, yaitu segitiga ACD di sini. Ini segitiga ACD. Dengan perbandingan yang tadi sudah kita pelajari, di sini CD dapat dicari dengan B sin A sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, AD sama dengan B cos A. AD di sini sama dengan B cos A. Perhatikan segitiga A, B, C. BD di sini, BD dapat diperoleh dari AB dikurangi AD. Sehingga BD dapat dicari dengan C dikurangi B cos A.
karena AD di sini adalah B cos A. Substitusikan persamaan 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini tinggal kita substitusikan. Sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2BC cos A. A kuadrat ini sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2BC cos A. Saya ulangi lagi, C kuadrat ditambah B kuadrat untuk mencari A, C kuadrat ditambah B kuadrat kurangi 2BC cos A. Jadi yang ini. Sudut yang menghadap sisi A. Selanjutnya, ditemukan aturan kosinus yang tadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurangi 2BC cos A. Dengan cara yang sama, maka kita dapat mencari B kuadrat dan C kuadrat. Jika kita mencari B kuadrat, maka yang kita lihat selain sisi lain adalah sudut yang menghadap sisi B. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Dan untuk mencari C berarti dua sisi lain selain C dan sudut yang menghadap sisi C. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Dari aturan kosinus diperoleh cos A sama dengan dari sini tadi. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Selanjutnya cos B ini sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC. Dan cos C di sini A kuadrat ditambah B kuadrat kurangi C kuadrat per 2AB. Itu untuk aturan kosinus. Jadi kita hafal satu saja aturan sudah dapat menggunakan untuk ketiga sisi segitiga. Kembali ke contoh kasus tadi, dua buah kapal tanker yang berangkat dari titik yang sama dengan arah berbeda sehingga membentuk sudut 120 derajat. Jika kapal pertama bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, kapal kedua bergerak dengan kecepatan 30 km per jam, tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam pertama. Nah, di sini kita dapat menggunakan aturan kosinus. AB sama dengan jaraknya kita cari dulu, 40 kali 2. 40 km per jam kali 2 jam karena perjalanan selama 2 jam pertama yaitu 80 km. Dan di sini BC, ini BC ya. BC 30 kali 2 karena kecepatannya 30 km per jam dan selama 2 jam pertama jarak yang ditempuh adalah 60 km. Yang ditanya di sini adalah AB. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2AB kali BC cos C. Nah, ini rumusnya perlu diperbaiki ya. Sama dengan 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat kurangi 2 kali 80 kali 60 cos 120 derajat. Sehingga diperoleh BC sama dengan 20 akar 37. Jadi jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam perjalanan adalah 20 akar 37. Nah, kita lihat bentuk seperti ini.
Jadi jika nanti yang diketahui adalah dua sisi dan sudut yang diapit dua sisi tersebut, kita dapat menyelesaikannya dengan aturan kosinus. Selanjutnya lagi di sini diketahui segi 4 ABCD seperti pada gambar berikut. Besar sudut BAD adalah 90 derajat. BAD di sini sudut siku-siku. Selanjutnya sudut DBC 45 derajat, sudut BCD 105 derajat. Panjang sisi BD adalah 17 cm. Panjang sisi CD adalah 12 cm. Hitung luas segi 4 ABCD tersebut. Nah, kita ke permasalahan yang baru yaitu menghitung luas segitiga. Biasanya kita menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi untuk menghitung luas segitiga. Namun, bagaimana cara menghitung luas segitiga tersebut? Jika segitiganya bukan segitiga siku-siku atau kita tidak mengetahui tinggi segitiga tersebut. Nah, untuk menghitung luas segitiga awalnya kita mencari luas segitiga dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Untuk segitiga siku-siku seperti gambar di samping, segitiga C, B, D atau BCD mungkin dapat kita gunakan cara tersebut. Segitiga A, B, C dapat kita gunakan cara tersebut jika diketahui CD-nya atau tingginya. Nah, di sini luas segitiga biasanya kita menggunakan rumus setengah kali AB kali CD setengah kali alas kali tinggi. Nah, karena di sini AB adalah sisi C, maka kita dapat menuliskannya setengah kali C kali CD sebagai persamaan pertama. Nah, dari segitiga ADC atau ACD, kita kembali lagi ke aturan sinus. Sin A sama dengan CD per AC. CD sama dengan AC sin A. Maka CD sama dengan B sin A. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita dapat menemukan luas segitiga ABC. ABC sama dengan setengah BC kali sin A. Nah, dapatnya dari mana? Setengah C, karena CD di sini adalah B sin A, maka setengah B C sin A. Dengan cara yang sama, maka diperoleh luas segitiga ABC setengah kali AC sin B setengah kali AB sin C. Nah, di sini setengah kali BC sin A setengah kali AC sin B setengah kali AB sin C. Jadi untuk menghafalkannya, kita lihat sisi yang berdekatan dan sudut yang diapitnya. Luas segitiga dapat dicari dengan misal sudut A, maka sisi yang mengapit adalah sisi B dan C, setengah B C sin A. Misal sudut B yang kita ketahui atau yang akan kita gunakan, maka kita lihat sisi yang mengapit, setengah kali A C sin B. Begitu juga dengan sudut C, maka sisi yang mengapit adalah sisi A dan B, setengah A B sin C. Kembali ke contoh masalahnya. Nah, di sini diketahui sudut C dan sudut B. Maka penyelesaiannya AD sama dengan 8 cm. AD 8 cm. Selanjutnya BD 17 cm, sudut BAD 90 derajat. AB di sini AB akar dari BD kuadrat dikurangi AD kuadrat sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kita menggunakan aturan Pitagoras di sini, teorema Pitagoras.
Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-siku. Nah, karena sisi miringnya diketahui, maka kita dapat mencari sisi AB, yaitu 15. Selanjutnya, luas segitiga ABD sama dengan setengah kali AB kali AD, setengah kali 8 kali 15, sama dengan 60. Nah, pada segitiga BDC sekarang, BD adalah 17, CD adalah 12, sudut DBC adalah 45 derajat. Sudut BCD 105 derajat. Jika sudah diketahui ketiga sudutnya, kita dapat mencari sudut D di sini. Dengan cara 180 dikurangi sudut B dan sudut C, yaitu sisanya sudut D ini BDC adalah 30 derajat. Jika sudah diketahui di sini 30 derajat dan sisi yang ada di sampingnya atau yang mengapitnya, maka kita dapat menggunakan luas segitiga yang tadi, setengah kali sisi yang mengapit, yaitu CD kali BD sin sudut yang diapit, yaitu sudut BDC, setengah kali 17 kali 12 sin 30, setengah kali 102 sama dengan 51. Sehingga luas segi 4 tersebut adalah 60 ditambah 51, 111 cm. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Akan kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.